Sobi, sampai ketemu lagi dengan kami di Power Podcast Retail Cirebon. Kali ini aku kedatangan sama bintang tamu atau narasumber spesial nih. Wah, kakaknya cantik banget ya. Ini namanya Kak Dias dari Nokacung, Kabupaten Cirebon. Oke, kita bakal perkenalan lebih lanjut sama Kak Dias ya. Kak Dias, kalau Kak Dias nama panggilannya Dias. Kalau nama panjangnya? Dias, enggak. Dias, oke. Nama asli aku Dias Nur Fajriana, biasa dipanggil Dias atau Dais. Oh, Dayas, lebih keren gitu ya? Lebih akrab. Oh, lebih akrab, jadi lebih enaknya sekarang aku manggilnya Dayas apa Dias nih? Senyamannya aja. Oh, senyamannya aja, oke, nyaman ya, oke. Oke nih, Kak, kebetulan banget nih, Kak kan dari Noka Kabupaten Cirebon ya. Iya, Kalau dari Kak Dias sendiri itu sebagai apa ya di Noka? Bagi Noka, jadi itu Nokacung itu ada grand finalis gitu kan. Jadi 10 pasang cewek dan cowok masing-masing itu mempunyai tupoksi dan tugasnya masing-masing gitu. Oke, kalau di Noka sendiri tuh tugasnya ngapain aja ya, Kak? Di Noka sendiri itu mengembangkan, melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon, Kak. Jadi bagaimana caranya di era 4.0 ini kebanyakan milenial tuh lupa, Kak, akan budaya Kabupaten Cirebon sendiri. Iya, betul. Dan jangan sampai kita tuh sebagai milenial menghilang gitu, menghilang dari keberadaban. Jadi kita sebagai Noka itu harus bisa melestarikan dan menghimbau kepada semuanya gitu ya melalui tren-tren gitu. Ternyata Kabupaten Cirebon ini bukan hanya budayanya, bukan hanya budaya tradisional aja nih, ada nih budaya yang harus kita up lagi gitu, Kak. Berarti emang sebagai Noka ini emang tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya. Betul. Karena kan emang kalau dari anak-anak muda zaman sekarang nih malah kita tuh lebih mengagung-agungkan budaya luar ya, Betul banget, bukan budaya sendiri. Berarti kalau dari tugas Noka sendiri itu emang juga mempelajari bagaimana selain budaya ya, itu mempelajari juga bagaimana pariwisata yang Nah itu poinnya pariwisata. Pariwisata. Karena kan orang-orang nih masih agak blind ya, buta gitu tentang Kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon tuh ngapain sih, emang pariwisatanya apa aja gitu. Orang-orang kan pada nggak tahu nih. Kayaknya Sobi di rumah juga pasti mikir ya, emang di Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon nih hal yang menariknya tuh apa sih dari destinasi wisata gitu kan. Karena kan kebanyakan orang hanya menganggap bahwa Cirebon nih Kak adalah salah satu kota yang panas cuma sebagai jalur aja gitu. Transit ya. Iya, betul. Penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Tengah gitu kan. Nah, kalau dari Kak Dia sendiri nih punya pandangan nggak sih kalau misalnya di Cirebon ini pariwisatanya kayak gimana? Karena kan emang aku juga meskipun tinggal di sini nggak tahu persis itu pariwisata di Cirebon kayak gimana aja. Boleh dijelasin? Cirebon itu terkenal sebagai kota wali. Iya, betul banget. Tapi kebanyakan anak-anak muda mengenal Cirebon tuh kota yang banyak mall dan hotel, betul nggak? Iya, betul. Paling Jogja ke CSB gitu, Braga City Mall gitu ya. Padahal tanpa kita tahu banyak banget destinasi pariwisata yang harus kita kunjungi. Salah satunya sekarang lagi tren Situ Patok. Oh iya, betul. Orang-orang tuh tanya Situ Patok cuma air sama danau udah. Iya. Padahal itu ada destinasi wisata yang emang harus kita kembangkan. Di situ juga udah update ya Situ Patoknya, ada Bukit Anti Galau. Oh, ada. Iya, ada. Jadi buat anak-anak yang galau bisa tuh ke sana. Oh, boleh banget. Kayaknya berarti aku harus ke sana ya. Oh, lagi galau ya? Iya, lagi galau, lumayan. Ya. Terus ada Batu Lawang. Oh, Batu Lawang. Ya, itu di mana? Itu tepatnya di Cirebon, Kabupaten Cirebon ya. Nah, jadi kebanyakan orang itu masih buta akan Batu Lawang tuh di mana sih? Iya, betul. Padahal itu adalah destinasi wisata yang harus kita kembangin juga sih. Karena kebanyakan milenial tuh nggak tahu kalau misalkan di Cirebon tuh ada Batu Lawang. Oh, Batu Lawang. Jadi itu tuh Batu Lawang itu kan pintu. Iya. Berarti pintu berbentuk batu atau gimana tuh? Jadi kita tuh ini agak detail jadi Iya, oke, nggak apa-apa. Sekalian nanti Sobi semua bisa sambil belajar gitu ya. Oke. Bahkan Batu Lawang itu terkenal dari TikTok. Oh, dari TikTok. Iya. Aku gimana ya, aku tuh bingung banget sama anak-anak milenial, khususnya aku juga. Kenapa aku baru tahu Batu Lawang dari sosial media yang lain gitu. Padahal aku orang Kabupaten Cirebonnya sendiri nih. Betul, kenapa agak sedih juga sih kayak gitu. Makanya kita di sini Noka khususnya berinisiatif dan harus melestarikan si budaya-budaya yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya di pariwisata. Oke. Batu Lawang ya, nanti Sobi nih bisa nih jadi rekomendasi buat berwisata ke Batu Lawang. Itu di mana tuh kan? Kalau Situ Patok itu di Mundu, kalau Batu Lawang tuh di Palimanan. Palimanan, gitu, ya. Oke. Batu Lawang, itu gede banget berarti batunya, apa gimana tuh? Jadi iya sih batu-batu, tapi ada destinasinya juga kan, destinasi wisata di situ. Oke. Dan jangan lupa nih kalau ke Palimanan juga harus berendam air panas. Iya, tapi aku pernah ke air panas itu sambil bawa telur. Matang kan? Mateng banget, enak. Cobain aja ya Sobi. Ya, karena kebanyakan orang tuh Palimanan taunya tuh
pabrik yang menimbulkan asap ya nggak Iya, sih? betul banget. Padahal di situ ada suatu destinasi wisata yang orang belum tahu. Iya, benar-benar. Jadi emang tujuannya di Noka ini untuk menjembatani ya Betul. orang-orang yang masih awam, jadi biar lebih tahu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong masalah pariwisata nih, emang di pariwisata tuh ada hal apa aja sih Kak yang bisa kita dapat selain tempat alamnya gitu, atau sekedar tempat wisatanya? Selain itu ada apa lagi ya kalau dari pariwisata yang bakal kita dapetin? Makanan ya, kuliner khususnya di Kabupaten Cirebon banyak banget kuliner yang Iya aduh, benar banget. Sobi, kalau datang ke Cirebon jangan sampai nggak nyobain kuliner khas Cirebon ya kan. Iya. Apa tuh kayak paling terkenal di Cirebon? ada empal gentong. Aduh benar banget. Kalau gentong ya sampai kita tuh susah kalau mau Iya. lewat dari sana tuh udah penuh banget. Penuh banget sampai Penuh jalanan banget. macet Macet parah ya. banget sampai dia juga tempat parkirnya tuh beda gitu kan Iya. sama tempatnya itu. Jauh dari tempat parkir menuju Betul. empal gentongnya itu. Laris manis. Selain itu ada apa lagi tuh Kak Dias? Ada tape nih. Tape, wah Iya. enak banget tuh. Tapi disayangkan banget ya, orang-orang tuh belum tahu kalau misalkan tape itu sekarang udah banyak inovasi. Tapenya tape yang dari apa nih bahan bakunya? Ketan dong pastinya. Beda sama yang orang-orang daerah Sunda berarti Iya. ya. Karena kan Cirebon Oh, emang beda, iya, beda. kalau Cirebon kan emang enggak nyunda banget, kita Iya. lebih ke Jawa ya kayak. Lebih tepat di tengah-tengah kayaknya. Tengah-tengah sih, bener sih. Ada yang mengusung adat Sunda, ada juga yang mengusung adat Jawa. Jawa. Karena emang Cirebon tuh unik banget, ada di satu titik antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya Iya, kayak. betul. Gitu Sobi. Nah, berarti nih tapenya tuh bukan dari singkong gitu ya? Dari ketan lebih Dari tepatnya. ketan. Penasaran nggak Sobi Penasaran kira-kira? banget. Dan tapenya tuh sekarang berkembang jadi beberapa tape gitu. Jadi owner tape nanti kita langsung ngobrol aja kali ya sama ownernya Oh, di boleh sini banget, gitu. iya, Karena iya. ada beberapa tape yang bukan cuma tape ketan doang, tapi bisa ada dari brownies, Wow. dari puding Iya, misalnya kan enak banget itu kan. enak banget. Soalnya aku pernah nih Kak nyobain es tape ketan tuh harganya murah banget ya. Tapi emang enak banget Sobi, beneran deh. Kalau misalnya belum nyobain harus nyobain. Berarti ini gimana nih, kita bakal ketemu sama ownernya Iya, langsung? harus karena Oke. kita harus tahu bagaimana tape itu dibuat, olahannya gimana yang menghasilkan tape-tape yang berkualitas dan enak pastinya. Oke. Tapi sebelum itu aku juga pengen nanya dulu nih sama Kak Dias. Boleh. Kak Dias ini kan sebagai Noka masuk grand final, berarti hebat banget dong ya gitu. Alhamdulillah. Barangkali Sobi di rumah juga pengen gitu ngikutin jejaknya Kak Dias. Boleh dong Kak ceritain tipsnya gimana sih ikutan ajang di Noka ini? Simpel sih tips dari aku ya, karena Noka kan setahun sekali ya audisinya. Ketika kamu emang niat untuk mengikuti ajang Noka, ikut Iya. aja, jangan takut. Aduh nanti kalah, aduh nanti menang. Menurut aku ya masalah menang atau kalah itu bonus ya. Yang Iya. penting kita udah belajar dan mencari pengalaman dalam suatu Noka tersebut, kegiatan Noka tersebut. Oke. Jadi pokoknya jangan takut untuk mencoba ya. Iya. Oke, sama halnya kita berinovasi juga Betul. ya. Sama halnya nanti kita nih bakal langsung ketemu sama owner dari apa namanya Kak? Pembuat tape. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya abis ini langsung ketemu sama ownernya. Ownernya udah ada ya Kak? Udah nungguin. Oke. Sobi, nanti kita bakal lanjut ke makanan ya. Karena pasti kalau masalah makanan Sobi pasti semangat. Oke? Kita ganti slide berikutnya. Nah Sobi, tadi kan kita udah berbincang-bincang dengan Kak Dia sebagai salah satu Noka di Kabupaten Cirebon. Terus kita juga udah ngebahas sedikit pariwisata. Terus kita langsung masuk ke kuliner. Karena tadi kan kita ngomongin masalah inovasi dari kuliner khas Cirebon ya. Salah satunya tape ketan. Ini di depan udah ada salah satu contoh inovasi dari tape ketan yang ada di Cirebon. Nah kebetulan banget nih, ini dia owner yang berusaha untuk menginovasikan dari tape menjadi olahan seperti ini yang sangat terlihat lezat sekali. Oke, langsung aja kita perkenalan sama ownernya. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke, kalau Mbak sendiri namanya siapa ya? Boleh dong biar teman-teman di rumah tahu. Nama saya Haryani, Mbak. Biasa dipanggil Mbak Yeni. Dipanggil Mbak Yeni. Saya ini dari Bakung. Dari Bakung. Karena emang tape emang dikenal dari Bakung ya Mbak? Iya. Itu boleh dong Mbak, nanti kita nanya ya. Kalau dari Mbak Yeni sendiri nih, sebelumnya kenapa sih kepikiran untuk membuat inovasi makanan kayak gini dari olahan tape ketan? Karena di kampung saya itu kan banyak banget ya Iya. yang penjual tape tapi Iya. belum ada gitu yang menginovasikan. Betul. Terus juga banyak juga pelatihan yang di desa itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang menginovasikan dari bahan baku dari tape gitu ya. Iya. Jadi ya ada dukungan gitu. Oh iya,
Berarti kalau dari keluarga Mbak Yeni sendiri emang dahulunya adalah pembuat olahan tape ketan atau bagaimana Mbak? Iya, dari nenek saya itu Oh, dari tape nenek ketan. saya. Berarti dari neneknya Mbak Yeni itu kira-kira dari tahun berapa ya Mbak? Sekitar tahun 80-an, dan sekarang kan nenek saya udah nggak ada, jadi udah diturun temurun ke anak-anaknya gitu. Berarti Kalau udah saya lama. sih cuma menginovasikan produk dari olahan tape ketan aja. Iya. Berarti tapi olahan tape ketan dari keluarga Mbak ini udah terkenal banget ya di wilayah Bakung ya. Iya, udah. Oke. Nah, kalau Mbak Yeni sendiri berusaha untuk berinovasi dari produk olahan ini tuh mulai dari kapan ya, Mbak? Kalau awal-awal sih dari 2016 ya, cuman itu kan masih baru awal kita bikin produk produk dari tape. Pas 2019 itu kan ada pelatihan dari Disperindak tuh, Iya. yang apa namanya pelatihan dari CIC dari Disperindak itu difasilitasi semuanya dari situ, dari mulai apa izin edar PRT segala macam ya dari Disperindak, sampai kemasan juga kita difasilitasi sama Disperindak. Berarti emang udah dapet dukungan langsung ya Iya. untuk membuat inovasi ini. Berarti kalau kita nih kalau misalnya mau cari produk olahan yang diinovasikan sama Mbak Yeni bisa ditemukan di mana ya, Mbak? Kita pemasaran masih di rumah aja. Masih Mbak. di rumah, pemasaran. Masih belum luas soalnya Iya. kita kan baru juga ya. Oh, masih benar-benar masih baru. Jadi masih belum dikenal sama orang juga. Tapi kalau misalnya di sosial media gitu ada nggak? Ada. Ada. Di Instagram ada Nama Instagramnya apa? Rumah Tapia. Berarti ini produk-produk olahan dari Mbak Yeni ini disebutnya Rumah Tapia. Cirebon. Rumah Tapia Cirebon. Nanti bakal ada di sini ya teksnya. Oke. Nah, ini kebetulan nih Mbak, aku dari tadi ngeliat yang hijau-hijau kayak gini seger banget ya. Boleh dong Mbak, mau nanya dong. Kalau ini apa ya? Kalau itu yang ini? pai tape Pai. ketan. Soalnya kan kalau tape itu tape ketan bawang itu identiknya warna hijau, Mbak. Iya, iya. Aku boleh buka nggak Mbak? Boleh. Biar lebih jelas ya. Jadi ini bentar. Oke gini, kayak kalau orang-orang kan biasanya pakainya pai susu gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau ini berarti di dalamnya itu tape Tape. ketan. Kayak gini Sobi. Nah ini kalau untuk satu bungkus kayak gini, satu kotak ini berapa nih Mbak ini dijualnya? Dijualnya 25.000. Murah banget. 25.000 Sobi. Ini dapat berapa nih? Ada banyak nih. Dapat 10. Wow, ini enak banget. Menggiurkan banget tuh. Kayak gini ya bentuknya Sobi. Berarti selain produk-produk olahan kayak gini, ada lagi nggak Mbak Yeni bikin olahan lagi makanan kayak gini? Ini baru sebagian aja sih. Oh, berarti masih ada lagi ya? Wow. Ini kalau yang di depan ini nih apa nih Mbak? Kalau itu brownies. Brownies. Brownies tape ketan. Nah, yang satunya itu lumpur surga tape ketan. Yang ini ya? Iya, Lumpur. surga tape ketan. Nah, Sobi kalau mau menikmati keindahan surga bisa nih nyobain ini nih. Lumpur tadi apa namanya? Lumpur surga tape ketan. Lumpur surga tape ketan. Enak banget. Ini segini harganya berapa? Harganya 7.000. 7.000, nikmatin rasa surga tuh kapan lagi Sobi? Langsung ke Rumah Tapia Cirebon ya tadi ya. Oke. Kalau itu sama, itu Kalau itu sama brownies, cuman beda topping. oh beda topping, tapi semuanya olahannya itu dari bahan bakunya Dari bahan baku dari tape ketan. tape ketan. Enak banget Sobi. Jadi selain itu kalau misalnya pemasaran, Mbak Yeni, pemasaran nih udah ini nggak available kayak di Grab atau Gojek itu nggak? Belum, kita belum nyampe situ. Berarti ini harusnya toko cendekia di Bakungnya ini ini ya ngebantuin. Ini ada kok di Bumdes Bakung kita. Oh, di Bumdes Bakungnya ada. Ada. Itu yang ngelola kalau Bumdes Bakung nih siapa ya? Yang ngelola itu Karang Taruna. Oh, berarti bisa ya nanti dibantuin sama Karang Taruna. Iya. Berarti buat Sobi di rumah kalau mau nyobain nih surganya Cirebon, ini harganya 7.000-an ya, bisa ditemukan di Rumah Tapia Cirebon atau enggak langsung ke tempatnya di Bakung ya Mbak ya. Iya. Nah selain di rumahnya langsung, di rumah langsung Mbak Yeni ini ada lagi nggak sih kayak toko-toko olahan makanan di daerah Cirebon yang menyediakan produk olahannya Mbak Yeni?
Sementara ada di Batik Trusmi Batik yang Trusmi. itu pai, Pai. Oh, berarti baru ini aja ya? baru itu aja. Karena yang lainnya belum ada. Iya, soalnya produk kita itu nggak tahan lama ya, paling maksimal itu 4 hari. Ini sangat menunjukkan bahwa bahan-bahannya sangat alami, murni ya. Jadi nggak pakai bahan pengawet kayak gitu ya, Mbak ya. Karena emang kalau pai ini kan kering ya, jadi Kalau nggak pai gampang. itu udah uji lab itu 10 hari, Mbak. Oh, keren banget. Ya, kalau yang lainnya kan kalau misalkan bronze apa kan itu nggak tahan lama. Iya, betul. Lumpur surga juga harus kita simpannya tuh di Lemari pendingin ya. lemari pendingin. Betul. Ya lebih nikmat, lebih sejuk gitu. Oke, Mbak Yeni, nanti kita mau lihat secara detailnya ya buat sobi-sobi di rumah biar bikin ngiler sobi di rumah. Kalau gitu makasih ya Mbak Yeni Sama-sama, udah Mbak. berbagi ilmu, pengalaman, terus jadinya ini kita ngelihat inovasi produk olahan khas dari Cirebon ya, makanan khas Cirebon. Oke Sobi, sampai ketemu lagi.